Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lutfi Prasetya Budiani. Kali ini di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah IPPL, yaitu berjudul Strategi Pengujian Perangkat Lunak, yaitu ada di materi 2. Nah, pendekatan strategis ke pengujian perangkat lunak. Yang pertama itu adalah pengujian unit. Lalu pengujian integrasi, pengujian validasi, yang terakhir adalah pengujian sistem. Pengujian unit berfokus pada inti terkecil dari desain perangkat lunak yaitu modul. Biasanya berorientasi pada white box. Nah, jadi dalam satu modul itu ada interface, struktur data lokal, kondisi batas, jalur independen, jalur penanganan kesalahan. Dalam satu modul juga yang berisikan sebuah test case. Gitu. Integration testing, nah, yang dimana ada sebuah unit integrasi dan fungsional dan beberapa modul, misalnya modul A, modul B, modul C, yang dinamakan tested unit testing. Nah, yang langsung selanjutnya adalah modul A, modul B, modul C itu bergabung atau under integration testing. Jadi di tesnya itu berdasarkan unit atau masing-masing atau berdasarkan sebuah integrasi atau kesinambungan. Lalu di sini ada different level of testing. Nah, yang di pertama itu ada unit, integration, system, lalu acceptance. Jadi berurutannya itu ke bawah seperti itu. Lalu ada pengujian unit, checklist untuk pengujian interface. Apakah jumlah parameter input sama dengan jumlah argumen? Apakah antara input dan parameter argumen sudah cocok? Apakah antara sistem satuan parameter sudah cocok? Apakah jumlah argumen yang ditransmisikan ke modul dipanggil dengan atribut parameter? Sini ada pengujian unit. Apakah atribut dan argumen ditransmisikan ke modul yang dipanggil sama dengan atribut parameter dan lain sebagainya. Pengujian unit juga di sini test case harus didesain untuk mengungkap kesalahan dalam kategori mengartikan yang tidak teratur dan tidak konsisten. Ini dilarang. Semuanya harus teratur dan konsisten. Lalu inisialisasi yang salah atau nilai-nilai default. Inisialisasi yang salah juga tidak boleh. Lalu ada nama variabel yang tidak benar. Nama variabel yang asal-asalan yang harusnya dinamakan apa, malah dinamakan apa, itu tidak boleh. Lalu tipe data yang tidak konsisten. Misalkan sebuah tipe data itu integer, itu harus tetap integer, tidak boleh diubah ke yang lain, misalnya seperti string. Seperti itu. Lalu ada underflow, overflow, dan pengecualian pengalaman. Pengalamatan. Alamatnya itu, ya seperti itu. Lalu di sini ada pengujian keseluruhan sistem atau subsistem yang terdiri dari komponen yang terintegrasi. Jadi semua itu diuji keseluruhan sistem dan sistem-sistem pendukung, apalagi yang terintegrasi seperti itu. Tes integrasi menggunakan black box dengan test case ditentukan dari spesifikasi. Tes integrasi juga ditentuin oleh spesifikasi yang ditentukan seperti itu. Kesulitannya adalah menemukan dan melokasikan. Nah, jadi kesulitannya itu ya menemukan kesalahan itu ya, yang sulitnya itu pas menemukannya seperti itu. Lalu penggunaan incremental integration testing dapat mengurangi masalah tersebut. Incremental integration testing juga bisa membantu ya untuk mengurangi permasalahan tersebut. Incremental testing, integration testing itu seperti apa? Itu seperti ini.
Ada tes sekuen 1, tes sekuen 2, dan tes sekuen 3. Di mana modul A dan modul B itu memiliki T1, T2, T3 yang saling berintegrasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ini juga. Lalu pendekatan integration testing. Lalu di sini ada top-down testing, berawal dari level atas sistem dan diintegrasi dengan mengganti masing-masing komponen secara top-down dengan suatu stub program pendek yang mengenerate input ke subsistem yang diuji. Lalu bottom up testing, integrasi komponen di level hingga sistem lengkap telah teruji. Seperti itu. Pada prakteknya kebanyakan tes integrasi yaitu menggunakan dua unit top down dan bottom up. Di sini ada top down testing. Gambarannya seperti ini. Level 1, test sequence level 1. Semua level itu memiliki level start. Nah, ini ada level 2 startnya. Lalu di sini level 1 bisa jadi ke level 2 dan memiliki level 3 start. Seperti itu. Begitu pun dan yang lain. Bottom up testing. Nah, test driver. Di sini ada test drivernya. Level N. Yaitu level N1 dan test drivernya. Level N dan level N1 memiliki test drivernya masing-masing. Dan test sekuennya itu berurutan ke bawah. Bawah seperti ini. Lalu ada pendekatan testing. Yang pertama ada architectural validasi. Top-down integrasi testing lebih baik digunakan dalam menemukan error dalam sistem arsitektur. Lalu sistem demonstrasi sistem. Top-down integrasi testing hanya membatasi pengujian pada eh, pada awal tahap pengembangan sistem. Lalu tes implementation seringkali lebih mudah digunakan bottom-up integration testing. Nah, berikut ini adalah hasil yang UNLA buat menggunakan testing-testing yang dilakukan. Yang pertama di sini ada situs UNLA, situs web UNLA. Ini itu mengalami berbagai testing yang dilakukan sebelum menjadi seperti ini, gitu. Tuh, web UNLA. Lalu di sini juga ada siak UNLA. Nah, daftar-daftar ini juga melakukan tes ini pasti banyak sekali tes gitu. Apalagi penginput-inputan seperti ini gitu. Ini tidak boleh salah seperti itu. Nah, masuklah ke pengujian validasi. Uji validasi software yang berintegrasi diuji berdasarkan pada kebutuhan yang memastikan bahwa kita memiliki produk yang benar gitu. Fokusnya adalah untuk mengcover error pada input-output sistem, informasi fungsi sistem dan data, interface sistem dengan berbagai eksternal, user interface, perilaku, dan performance dari sebuah sistem. Seperti itu. Uji validasi itu untuk eh, meng-uncover error pada poin-poin yang diberikan ini. Seberapa baik yang seberapa baik sistem yang sudah dibangun. Nah, di sini memiliki dua aspek yang dipertimbangkan. Apakah memang implementasi sudah sesuai dengan spesifikasi? Itu, nah, apakah udah sesuai gitu dengan spesifikasi yang diberikan? Nah, juga apakah spesifikasinya itu sesuai dengan kebutuhan si user? Kebutuhan si user itu sampai tidak gitu pada spesifikasi yang kita buat ini gitu. Lalu apakah sistem yang dikembangkan sudah benar gitu. Lalu verifikasi apakah sistem yang dikembangkan sudah dengan cara yang benar, sudah dengan cara yang tidak salah-salah. Lalu interface testing dilakukan kalau modul-modul dan subsistem terintegrasi dan membentuk sistem yang lebih besar. Tujuannya untuk mendeteksi fault terhadap kesalahan interface atau asumsi yang tidak valid.
tentang interface tersebut. Sangat penting untuk pengujian terhadap pengembangan sistem dengan menggunakan pendekatan objek oriented yang didefinisikan oleh objek-objeknya gitu. Jadi harus berorientasikan sebuah objek seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya, Lutfi Persiti Budiandi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.